Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan 12. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea dan di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk kita kembali merenungkan tentang pernikahan kita. Pernikahan kita, khususnya dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandang matematika. Apa hubungannya antara matematika dengan pernikahan, saudara? Saudara, matematika yang saya maksud di sini adalah bukan matematika duniawi. Ya, bukan matematika sekuler, bukan matematika yang kita pelajari di sekolah, tetapi matematika menurut Alkitab. Ya, matematika dari sudut pandang ilahi. Maksudnya apa, saudara? Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab atau Tuhan kita itu banyak memakai matematika sebenarnya. Ya. Tetapi saudara, matematika perhitungan yang Tuhan pakai di dalam Alkitab itu seringkali berbeda dengan apa yang kita mengerti tentang matematika yang kita pelajari di sekolah. Misalnya, saudara ya, sebagai contoh bagaimana matematika Tuhan itu berbeda. Misalnya kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal yang ke-15, di situ ada cerita tentang seorang gembala yang memiliki 100 domba. Tuhan Yesus mengatakan pada waktu satu hilang, yang satu itu nilainya sama pentingnya dengan yang ke-99. Itu matematikanya Tuhan, saudara. Kalau matematika dunia kan namanya 99 pasti lebih besar daripada satu, betul nggak, saudara? Saya sedang mengajari anak saya yang sedang lagi suka matematika dia. Salah satunya kan tentang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang sama, begitu kan? 5 itu lebih besar daripada 2, itu jelas. 2 lebih kecil daripada 5, itu jelas. Itu matematika sekuler, saudara, matematika dunia. Tapi kalau saudara lihat di dalam Alkitab, Tuhan itu kadang-kadang memakai matematika berbeda, saudara. 1 dengan 99
itu sama. Bahkan Tuhan mengatakan yang satu itu lebih butuh pertolongan, lebih penting daripada yang 99. Atau kalau saudara misalnya membaca di dalam Markus pasal yang ke-12, di situ ada cerita tentang apa, saudara? Di situ ada cerita tentang seorang janda miskin yang memberikan 2 peser. Tuhan mengatakan 2 peser ini jumlahnya lebih banyak daripada orang lain yang memberikan dengan jumlah yang besar. Tidak disebutkan memang jumlahnya berapa, saudara. Tapi mungkin orang lain itu memberi ribuan, ratusan ribuan, bahkan mungkin jutaan. Tapi Tuhan mengatakan 2 peser ini lebih besar nilainya, harganya, daripada yang memberi banyak jumlah yang besar. Atau satu contoh lagi misalnya, saudara ya, kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-20, di situ ada cerita tentang apa, saudara? Itu cerita tentang pekerja di kebun anggur, ya kan? Orang yang kerja 1 jam dengan orang yang kerja 8 jam, bayarannya sama. Berapa, saudara? 1 dinar. Karena memang upah pekerja 1 hari itu 1 dinar. Itu matematikanya Tuhan, saudara. Kalau saudara membaca cerita ini dengan matematika dunia, sudah pasti keliru, ya kan? Karena berbeda memang cara Tuhan itu menghitung. Tuhan itu punya matematikanya sendiri. Atau di ayat-ayat yang lain saudara juga bisa menemukan, misalnya 2 Petrus pasal yang ke-3 bilang apa, saudara? 1 hari itu sama dengan berapa lama, saudara? 1000 tahun bagi Tuhan. 1 sama dengan 1000. Kok bisa begitu ya? Itu matematikanya Tuhan, saudara. Nah, saudara, begitu juga di dalam pernikahan kita. Kalau dilihat dari sudut pandang matematika ilahi, ya, matematikanya Tuhan, itu akan memberikan satu pengertian yang berbeda dari pengertiannya dunia tentang bagaimana kita itu melihat pernikahan kita atau melihat keluarga kita. Perhitungan matematika dalam konsep pernikahan Kristen, gitu ya, itu harus perhitungan matematikanya Tuhan, bukan matematikanya dunia. Nah, saudara, seperti apa matematika pernikahan Kristen? Ya, matematika pernikahan Kristen. Saudara, kalau menurut dunia, gitu ya, menurut dunia 1 tambah 1 sama dengan 2, begitu ya. Masih ingat semua kan ya matematika ya? Gampang gitu kan. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu semua orang tahu kan ya. Semua orang tahu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi saudara, kalau menurut Alkitab, menurut ayat yang tadi kita baca, Matius 19 ayat 4 dan 6, kalau saudara lihat Matius ayat 4 dan 6, 1 tambah 1 di dalam konteks pernikahan sama dengan 1, gitu kan ya. 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Saudara, ini satu hal yang sepertinya sederhana, saudara ya. Tetapi ini memberikan satu pengertian tentang pernikahan yang berbeda antara dunia dengan Alkitab. Karena bagi dunia 1 tambah 1 sama dengan 2, maka saudara, bagi dunia menikah dan bercerai itu sesuatu yang gampang. Kenapa, saudara? Karena bagi dunia pernikahan itu cuma masalah menambah seseorang atau mengurangi seseorang dalam kehidupan kita. Itu matematikanya dunia di dalam pernikahan, saudara. Karena bagi dunia 1 tambah 1 sama dengan 2 di dalam konsep pernikahan, maka bagi mereka pernikahan dan bercerai itu sesuatu yang gampang. Itu sama seperti kita mau menambah sesuatu dalam hidup kita, begitu. Mau menambah orang, gitu, dalam kehidupan kita. Bercerai itu juga artinya sesuatu yang gampang, karena artinya itu orang meninggalkan keluarga, ya. Tetapi saudara, konsep Alkitab bukan begitu. Alkitab itu mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 1. Tuhan Yesus mengatakan yang dipersatukan Tuhan itu menjadi 1 daging. Artinya, saudara, kalau bagi dunia pernikahan itu hanya menambahkan seseorang dalam hidup kita, pernikahan di dalam konteks Kristen bukan cuma menambahkan seseorang dalam hidup kita. Pernikahan
menurut konsep Alkitab, menurut matematikanya Tuhan, itu artinya setiap kita pada waktu kita menikah, kita menjadi satu orang yang baru, menjadi satu sosok yang baru. Ini penciptaan Tuhan yang terakhir. Banyak orang yang mengatakan Tuhan itu menciptakan berapa hari, saudara? 6 hari, ya kan ya? Hari yang ke-7 berhenti. Kalau menurut saya kurang tepat, saudara. Tuhan itu menciptakan 7 hari. Memang hari yang ke-7 berhenti dia, begitu ya. Tapi kalau sudah perhatikan Kejadian pasal yang kedua, dia tidak berhenti sampai dia menciptakan siapa, saudara? Hawa, ya kan? Dia tidak berhenti sampai dia menciptakan pernikahan. Tuhan tidak berhenti menciptakan manusia di Adam. Tuhan berhenti menciptakan manusia sesudah Tuhan menciptakan siapa, saudara? Menciptakan Hawa. Itu artinya, saudara, lalu pada waktu Tuhan selesai menciptakan Hawa, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan mengatakan mereka sekarang menjadi satu. Artinya, saudara, pernikahan bagi konsep Kristen artinya adalah kita menjadi manusia baru. Satu manusia yang baru, yang utuh, begitu. Satu manusia yang baru, yang utuh. Itu sebabnya perceraian bukan cuma artinya juga mengurangi seseorang dalam hidup kita, tetapi pernikahan itu adalah satu musibah, tragedi, gitu. Karena pernikahan itu, perceraian itu berarti sama seperti kita kehilangan tangan kita. Kita potong tangan kita. Kita potong kaki kita. Itu perceraian, saudara, bagi Tuhan. Kita menjadi manusia yang gak utuh lagi. Kalau kita menikah, itu artinya kita menjadi satu pribadi dengan pasangan kita. Menjadi satu. Menjadi orang yang berbeda. Menjadi pribadi yang berbeda. Baik kita maupun istri kita atau pasangan kita. Kita menjadi satu. Nah, saudara, itu sebabnya, saudara, Tuhan itu atau Alkitab menyebut pernikahan itu satu daging. Itu bukan sembarangan, saudara, begitu ya. Alkitab tidak mengatakan pada waktu mereka dipersatukan, mereka menjadi satu roh. Enggak, saudara. Bukan juga dikatakan satu pikiran, tidak. Apalagi dikatakan satu rekening bank, enggak juga, saudara, ya. Tetapi satu daging. Ya, satu daging. Itu punya makna yang dalam, saudara. Kenapa? Kenapa satu daging? Bukankah satu roh itu mungkin pengertiannya lebih dalam, ya kan ya? Sehati, sejiwa, sepikiran. Enggak, saudara. Tuhan sengaja, Alkitab sengaja mengatakan pernikahan itu artinya satu daging. Kenapa, saudara? Karena pernikahan itu bukan cuma ikatan batin, begitu. Bukan cuma ikatan jiwa. Pernikahan itu artinya sederhana menurut Alkitab. Pernikahan artinya kita itu hadir. We are presence for our spouse. Kita hadir untuk pasangan kita. Menikah bagi konsep Kristen artinya presence, physically present. Kita hadir di sana untuk pasangan kita. Saudara kan gak bisa menikah dengan orang yang tinggal di Eropa, gitu kan ya? Saudara tidak bisa menikah dengan orang yang tinggal di Indonesia. Menikah itu artinya adalah saudara ada di sana untuk pasangan saudara. Saudara hadir, present. Itu artinya pernikahan. Itu artinya kenapa Tuhan memakai istilah satu daging. Bukan cuma itu saja, saudara. Tuhan mau menunjukkan kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan pikiran, kesatuan yang di dalam itu semua yang kita nggak bisa lihat, gitu ya. Itu hanya bisa terwujud kalau yang di luar itu kita bersatu secara daging, gitu ya. Secara kehadiran, secara fisik kita hadir untuk pasangan kita. Baru itu nanti masuk ke dalam, begitu, makin dalam jiwa kita, roh kita, pikiran kita. Jadi pengertian kita itu semakin lama semakin bersatu, semakin lama semakin bersatu. Tapi mulainya dari mana, saudara? Dari daging, dari luar, dari kehadiran, dari presence, dari karena kita hadir untuk pasangan kita. Maka baru kita bisa memiliki kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan jiwa. Saudara, konsep dunia gitu ya tentang kesatuan secara daging itu sekarang sudah
direduksi, begitu kan ya. Itu hanya soal seks saja. Memang itu salah satu pengertiannya, saudara. Itu salah satu pengertian dari kesatuan daging, yaitu tentang seks. Tapi saudara, Alkitab itu tidak pernah berhenti sampai di situ. Bedanya dengan dunia adalah dunia memakai seks itu menjadi segala-galanya, ya. Orang tertarik secara fisik saja, begitu. Lalu berhenti sampai di situ. Padahal maksud Alkitab adalah kesatuan daging itu hanya sarana. Ini sesuatu yang sangat penting, tetapi ini sarana untuk kita masuk makin dalam dengan pasangan kita. Untuk kita bisa punya kesatuan hati, awalnya harus dari kesatuan secara eksternal, di luar, secara daging. Termasuk salah satu ekspresinya adalah seks. Tetapi bukan cuma itu aja, saudara. Semua perbuatan fisik, gitu ya. Entahkah itu pegang tangan istri atau suami kita, pegang pundaknya, ya. Atau bahkan kesatuan pernyataan cinta secara verbal, gitu ya. I love you. Itu semua untuk supaya kita makin lama makin dalam. Secara hati makin satu, pikiran makin satu, jiwa makin satu. Tuhan mengatakan yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Yang disatukan Tuhan itu menjadi satu daging. Itu matematika pernikahan Kristen, saudara. 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, tetapi 1 tambah 1 sama dengan 1. Saudara, ada sebuah seminar 1 kali begitu ya, untuk ibu-ibu, khusus untuk wanita. Seminar tersebut, saudara, adalah untuk ibu-ibu yang sudah menikah lebih dari 10 tahun, ya, lebih dari 10 tahun. Kemudian di dalam seminar tersebut, saudara, si pembicara itu bertanya kepada peserta seminar, siapa di sini ibu-ibu yang mencintai suaminya, ya? Lalu semua angkat tangan, saudara, semua angkat tangan. Kemudian si pembicara itu bertanya lagi, siapa yang tadi pagi, ya, tadi pagi berkata I love you, saya mencintai kamu kepada suaminya, ya. Cuma sedikit, saudara, yang angkat tangan, ya, cuma sedikit. Karena itu lalu si pembicara itu mengatakan begitu, kalau gitu sekarang ambil cellphone, saudara, ambil handphone, saudara, ya. Lalu teks suami kamu, bilang I love you. Dia bilang I love you ke suami kamu. Nah, saudara, lalu mereka mulai seminar gitu kan, sambil menunggu jawaban dari suaminya. Setelah beberapa waktu kemudian coba periksa, semua udah dapat jawaban dari suaminya. Lalu saudara, si pembicara itu mengatakan, coba sekarang kasih ke teman di sebelahnya, suruh temannya itu baca jawaban suaminya itu apa, begitu. Jawaban suaminya itu apa? Lalu saudara dibacakan begitu kan, lalu dikumpulkan ada 7 jawaban yang terbanyak, begitu. 7 jawaban yang terbanyak. Jawabannya macam-macam, saudara. Ada yang bilang, ada yang jawabannya adalah are you okay, begitu ya, are you okay. Ada yang kedua, itu salah satu jawaban yang terbaik. Jawaban yang kedua adalah kamu hari ini memang berbuat apa, begitu ya, kamu berbuat salah apa, begitu. Lalu ada yang jawaban yang ketiga itu, kamu nggak sakit kan, gitu ya, kamu tidak sakit kan. Kenapa kok tiba-tiba ngomong I love you gitu? Tapi saudara, jawaban yang paling tinggi, yang paling banyak, ya, dari 7 jawaban yang dikumpulkan itu, yang paling banyak adalah ini siapa ya? Ini siapa ya? Who is this? Saudara, itu pernikahan, saudara, ya. Kalau saudara tidak pernah mengekspresikan, kadang-kadang pasangan bisa lupa loh, begitu. Kadang-kadang suami aja bisa lupa, istri bisa lupa pada waktu istri atau suami menyatakan cintanya, gitu ya. Kalau saudara sudah lama jarang pegang pundak istri saudara atau suami saudara, kalau tiba-tiba suatu kali begitu suami atau istri saudara, mungkin saudara kaget, gitu ya. Ngapain sih? Begitu ya, ngapain sih pegang-pegang begitu? Jauhan sedikit, gitu. Dulu mungkin kalau saudara baru menikah kan maunya deket terus begitu ya. Sesudah menikah makin lama makin jauh gitu ya.
Tidur pun mungkin sekarang di tengah taruh guling, begitu ya, nggak mau kena lagi, nggak mau kesentuh lagi, gitu. Apalagi sekarang banyak virus Ebola, gitu kan ya. Pakai alasan virus Ebola, begitu, taruh guling di tengah supaya nggak ketularan. Karena itu kan katanya menular lewat sentuhan, gitu kan. Jadi supaya tidak ketularan. Tetapi saudara, itu sesuatu yang salah menurut Alkitab, gitu. Kenapa saudara? Sebab menurut Alkitab pernikahan Kristen artinya menjadi satu daging. Artinya apa saudara? Artinya dari situlah bermulanya kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan pikiran. Menikah menurut prinsip Kristen artinya hadir. We are present for our spouse. Dari situlah kita membina kesatuan-kesatuan yang lainnya. Jangan dibalik saudara. Banyak orang yang mengatakan, oh saya nggak pernah ketemu sama istri atau suami saya, tapi saya tetap satu hati kok, tetap satu jiwa. Ada seorang ibu di satu gereja yang saya tahu, saya nggak tahu di sini juga ada atau enggak gitu. Kalau ada saya mohon maaf, ini di tempat lain. Di sini mungkin nggak ada, enggak gitu ya, atau mungkin nggak beda gitu. Nggak tahu juga. Ini di tempat lain saudara begitu. Di tempat lain itu ada seorang ibu selalu datang pergi ke gereja sendirian begitu. Udah cukup tua gitu. Saya tanya suaminya di mana, dia mengatakan di Indonesia gitu. Oh, sudah berapa lama begitu pisah? Oh, udah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Maksudnya pisahan? Enggak, saudara, bukan pisahan, tapi karena suaminya nggak mau ikut istrinya ke sini gitu. Tidak mau ikut istrinya ke sini. Jadi akhirnya suaminya tinggal di Indonesia. Saudara, pernikahan yang seperti itu mungkin bisa bertahan. Oh, satu lagi dia mengatakan, tapi kami tetap satu hati begitu karena saya sering telepon begitu. Tapi itu sulit sekali saudara mempertahankan satu hati, satu jiwa, satu pengertian kalau secara daging, secara kehadiran pasangan tidak ada di sana. Itu sulit sekali saudara. Ada sebuah keluarga juga yang saya tahu saudara ya, di sebuah gereja itu yang sangat harmonis, pasangan yang sangat harmonis begitu. Pasangan yang sangat harmonis. Nah, beberapa bulan yang lalu saya ketemu lagi saudara dengan suaminya. Lalu saya tanya, kok istrinya kok nggak diajak? Itu sebuah retreat di sebuah gereja. Kok istrinya nggak diajak? Nah, saudara, satu pertanyaan, dia tadinya nggak mau jawab. Lalu pada waktu makan kita berdua baru dia cerita, saudara. Kita nggak hidup sama-sama lagi. Maksudnya dia dikatakan kita masih satu rumah begitu, tapi nggak pernah tidur satu kamar lagi begitu. Tidak pernah tidur satu kamar. Kenapa saudara? Gara-garanya adalah karena pada waktu suaminya itu sukses, berhasil begitu ya, wah istrinya senang. Tapi satu kali suaminya itu salah saudara investnya, sehingga uangnya hilang semua. Uangnya hilang. Dia salah invest gitu ya. Nah saudara, sejak itu istrinya itu kecewa terhadap suaminya. Suaminya itu jual rumahnya, istrinya nggak terima. Diajak tinggal dari tadinya rumahnya besar 4 kamar, lalu sewa apartemen cuma 2 kamar, istrinya nggak mau. Istrinya tidak mau. Dia mengatakan saya mau tetap harus 4 kamar. Akhirnya mereka walaupun kesulitan keuangan cari rumah 4 kamar, tinggal satu rumah, tapi tidak pernah lagi tidur satu kamar, tidak pernah lagi tidur satu ranjang. Lalu suaminya itu mengatakan sejak mereka pisah kamar, gitu ya, kami tidak pernah lagi bisa dekat. Saudara, itu pernikahan Kristen itu sebabnya menunjukkan satu daging, itu satu prinsip yang sangat penting, saudara. Sebab dari daginglah, dari kehadiran secara fisiklah, baru kita itu bisa memiliki kesatuan hati, kesatuan jiwa. Tanpa itu, yang lain semua itu akan memudar, gitu ya. Yang lain akan semakin lama itu semakin menjauh, semakin justru menjauhkan kita dari pasangan kita. Kalau kita tidak punya kesatuan fisik lagi. Itu sebabnya saudara, Alkitab mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 1, bukan 2, ya. Itu sebabnya lagi saudara, yang kedua, kalau kita lihat ayat yang ke-7 dan yang ke-9, kalau bagi dunia, ini matematika dunia lagi, 2 dikurangi 1 sama dengan 1.
Ya kan ya? 2 dikurangin 1 sama dengan 1. Tapi menurut matematika Kristen, saudara, 2 dikurangi 1 sama dengan berapa, saudara? 0. 2 dikurangin 1 sama dengan 0. Saudara baca ayat 7 dan yang ke-9. Itu tentang perceraian. Artinya apa, saudara? Bercerai bagi dunia ini ya, saudara ya. Bercerai itu adalah satu solusi, satu jalan keluar, gitu kan ya? Satu jalan keluar. Saudara, bercerai artinya adalah saya kembali menjadi sendiri. Saya bebas lagi, free. Saya bebas. Di Los Angeles ini kita tinggal tidak jauh dari para selebritis Hollywood, ya. Di Hollywood itu rekor pernikahan itu berapa kali, saudara? Ada satu bintang film yang menikah paling banyak. Berapa kali, saudara? Rekornya adalah 9 kali. Begitu ya, rekornya 9 kali. Jadi dia cerai menikah 9 kali. Itu rekor paling banyak di Hollywood. Tapi rekor pernikahan yang terpendek di antara selebritis itu, tahu nggak, saudara, berapa lama rekor pernikahan yang terpendek? Rekor pernikahan terpendek adalah 55 jam. 55 jam. Bukan 55 hari. Itu Britney Spears. Ya, pernikahannya cuma bertahan 55 jam. Lalu cerai, kemudian menikah lagi. Itu bagi dunia, saudara. Kenapa mereka melakukan itu? Cerai menikah. Dan kalau saudara mengikuti perkembangan tentang hukum perceraian di California ini, semakin lama semakin dibuat mudah. Di tempat saya tinggal, tidak jauh dari saya tinggal itu, di situ ada itu billboard. Tulisannya adalah divorce, gitu ya. Lalu divorce tanda tanya $75, $75 doang, gitu. Dibuat semakin gampang. Di California itu juga sedang dibuat supaya kalau misalnya salah satu spouse itu tidak mau tanda tangan. Kalau nggak mau tanda tangan kan nggak bisa cerai, ya kan? Harus dua-duanya tanda tangan. Itu sekarang sedang mau dibuat supaya kalau salah satu tidak mau tanda tangan pun tetap perceraiannya itu sah, resmi. Asalkan dia punya representatif, perwakilan, begitu. Jadi sekarang cerai aja pakai wakil, diwakilin, begitu. Supaya bisa cerai. Yang lebih gila lagi, begitu ya. Yang lebih gila lagi itu, gereja itu mendukung itu, saudara. Gereja itu mendukung itu. Salah satu bentuk dukungannya apa, saudara? Saya nggak usah sebutkan gerejanya apa deh ya. Nanti saudara cari gereja itu, gitu. Gereja itu, saudara, mengatakan kalau saudara menikah aja diberkati, bercerai juga harus diberkati, begitu ya. Supaya sesudah bercerai, mereka bisa tetap jadi teman baik, gitu loh. Itu maksudnya gereja bagus kan ya. Kalau menikah diberkati, masuk bercerai nggak boleh diberkati. Jadi mau bercerai ya diberkati juga, ya, diberkati juga supaya mereka bisa tetap jadi teman baik. Alasannya sih kedengarannya bagus, ya. Tetapi saudara, itu adalah satu konsep yang salah. Tapi itulah, saudara, matematika dunia, pernikahan dunia. 2 kurangin 1 sama dengan 1. Karena bercerai artinya saya bebas, saya free. Tetapi saudara, bagi iman Kristen, bercerai 2 dikurangin 1 sama dengan 0. Kenapa, saudara? Karena bagi kekristenan, saudara, perceraian artinya kita menghancurkan sesuatu yang kudus yang Tuhan bangun. Sesuatu yang mulia yang Tuhan bentuk. Sesuatu yang suci yang Tuhan persatukan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan hukum perceraian itu tidak ada seharusnya, gitu ya. Seharusnya itu tidak ada. Kalau menurut ayat yang tadi saudara baca, hukum perceraian di dalam Alkitab itu dibuat karena apa, saudara? Karena kekerasan hatimu. Jadi Tuhan itu kompromi sedikit sama manusia. Tuhan itu kompromi sedikit. Ya kasihan deh, manusia memang soalnya bodoh sih, begitu ya. Kadang-kadang pilih pasangan juga nggak tahu caranya, salah terus begini. Makanya udahlah kasih hukum perceraian, bolehlah begitu. Tapi Tuhan mengatakan cuma satu alasan aja, ya.
Nggak boleh alasan yang lain. Kalau menurut ayat ini, hanya boleh satu, yaitu alasan apa, saudara? Perzinahan. Kalau pasangan saudara itu berzinah, meninggalkan saudara, hidup tinggal dengan pasangan lain, boleh bercerai. Tapi walaupun begitu, Tuhan tetap mengatakan apa, saudara? Oke, bercerai boleh, diizinkan, gitu ya, diizinkan. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah menikah kembali, boleh atau tidak? Tuhan mengatakan tidak boleh. Nah, saudara, artinya saudara ya, bukan berarti kita tidak bisa menikah kembali. Boleh kalau saudara mau menikah kembali, bisa. Tapi Tuhan mengingatkan, pernikahan seperti itu adalah pernikahan di dalam dosa, pernikahan di dalam perzinahan. Tetapi saudara, sekali lagi bukan berarti ini satu dosa yang tidak terampuni, begitu ya. Orang yang sudah, ada pendeta saya pada waktu di Texas itu menikah 2 kali, saudara. Dia ditinggalkan oleh istrinya pada waktu dia memutuskan untuk menjadi pendeta nih, saudara. Istrinya nggak setuju, ditinggal. Tapi dia masih muda. Lalu dia ketemu dengan pasangan yang lain. Boleh atau tidak? Gerejanya sendiri tidak mau memberkati. Tetapi secara hukum dia tetap menikah. Prinsip firman Tuhan, saudara, adalah perceraian itu sama dengan dosa. Titik. Ya. Tuhan tidak memberikan koma. Itu sebabnya kalau orang mau menikah kembali sesudah bercerai, Tuhan mengatakan itu satu dosa. Itu satu perzinahan. Itu adalah pernikahan di dalam dosa menurut prinsip firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, baik sebelum kita menikah maupun bercerai, ya, kita harus pikir dulu matang-matang. Itu maksudnya Tuhan. Sebelum kita melangkah masuk di dalam pernikahan, kita harus juga memikirkan resiko perceraian. Sebab Tuhan mengatakan 2 dikurangin 1 itu bukan 1, bukan saudara bebas lagi. Saya jadi single lagi, no. Kalau kita sudah menikah, Tuhan mengatakan 2 dikurangin 1 sama dengan 0. Karena kita merusak, kita menghancurkan, kita tidak menghargai apa yang Tuhan bangun, apa yang Tuhan bentuk, apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, Tuhan itu mau mengajarkan kita bahwa menikah itu adalah sebuah komitmen. Menikah itu bukan karena perasaan cinta maka saya menikah. Kalau karena perasaan cinta maka saya menikah, perasaan hilang berarti pernikahan juga bubar. Gitu kan ya? Itu prinsip dunia, saudara. Tapi prinsip firman Tuhan adalah pernikahan itu adalah satu komitmen untuk belajar mencintai. Seumur hidup mencintai pasangan kita. Jadi saudara, prinsipnya berbeda ini, saudara ya. Kalau menurut dunia itu, kenapa saya menikah dengan dia? Karena saya cinta, karena saya punya perasaan cinta. Itu semua perasaan romantis, saudara. Itu satu perasaan, satu alasan yang sebenarnya berbahaya kalau kita menikah karena itu. Tapi yang Tuhan ajarkan adalah pernikahan itu adalah satu komitmen untuk belajar mencintai. Berbeda, saudara ya. Kalau prinsip dunia adalah karena saya cinta, karena saya merasa cinta, saya menikah. Prinsip Alkitab adalah saya menikah karena saya mau belajar mencintai. Saya mau belajar seumur hidup saya. Belajar artinya mencintai pasangan saya ini. Itu sebabnya semakin kita kenal, semakin kita tahu kebiasaan pasangan kita, disitulah kita itu diuji. Kita makin cinta atau tidak. Kita makin bisa belajar mengasihi pasangan kita atau tidak. Itu sebabnya saudara, janji pernikahan apa saudara? Di dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kita mencintai pasangan kita. Karena pernikahan bagi prinsip Kristen bukan satu perasaan, tetapi satu komitmen untuk belajar mencintai. Itu sebabnya perceraian menurut Alkitab mestinya bukan satu solusi, tapi itu satu musibah, ya. Itu satu musibah di dalam pernikahan. Ini di dalam konsep yang ideal, ya. Tentu aja banyak perkecualian, tapi dalam khotbah kita nggak bisa bicarakan perkecualian, saudara, begitu ya.
Itu prinsip yang kedua, saudara, matematika yang kedua. Yang ketiga, saudara, kalau saudara lihat ayat ke-10 dan ayat yang ke-11. Bagi dunia, 1 kali 1 sama dengan 1. Ini 1 kali 1 sama dengan 1. Saudara menikah 1 kali, berarti saudara menikah 1 kali. Saudara menikah 2 kali, saudara berarti menikah 2 kali. Saudara menikah 3 kali, saudara berarti menikah 3 kali. Itu bagi dunia, saudara. 1 kali 1 sama dengan 1. Tetapi bagi kekristenan, saudara, 1 kali menikah, 1 kali 1 sama dengan 3. 1 kali 1 sama dengan 3. Kenapa, saudara? Kalau saudara perhatikan, ini ayat ini sepertinya Tuhan mengatakan sambil lalu. Tapi ini salah satu prinsip yang penting. Murid-murid pada waktu sudah dijelaskan tentang pernikahan dan perceraian, mereka bertanya, kalau gitu siapa yang bisa menikah? Siapa yang bisa menikah? Tuhan mengatakan memang tidak semua orang, hanya orang yang diberi apa, saudara? Karunia. Hanya orang yang dikaruniai, hanya orang yang mengalami anugerah Tuhan. Jadi pernikahan itu, saudara, Tuhan mau mengatakan adalah satu anugerah yang besar dari Tuhan. Artinya, saudara, kenapa 1 kali 1 sama dengan 3 di dalam pernikahan Kristen? Karena di dalam 1 kali kita menikah, di dalam setiap pernikahan, itu bukan cuma saya dengan pasangan saya, tetapi Kristus itu hadir. Kristus itu senantiasa hadir. Itu sebabnya 1 kali 1 sama dengan 3. Kenapa? Karena setiap pernikahan Kristen senantiasa melibatkan kehadiran Kristus. Menikah itu nggak gampang, saudara. Itu sebabnya kita itu butuh Kristus, butuh juru selamat. Saudara mungkin ingat ayat yang mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Betul ya? 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Banyak orang menafsirkan itu apa, saudara, pengertiannya? Itu pada waktu saudara kumpul untuk berdoa, Tuhan pasti dengar doa kita. Gitu kan ya? Banyak orang yang mengartikan ayat itu begitu ya. Saya punya penafsiran yang sedikit berbeda, saudara. Ayat itu, kalau saudara perhatikan, sebenarnya tidak secara khusus berbicara tentang doa. Ayat di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Ayat itu, saudara, justru berbicara tentang apa, saudara? Tentang satu konflik. Kalau saudara perhatiin deh, ayat konteksnya ayat itu gitu ya. Itu berbicara tentang konflik yang terjadi di dalam gereja. Itu sebabnya kemudian Tuhan menutup dengan mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Kenapa, saudara? 2 atau 3 orang kumpul, 2 orang aja kumpul, itu pasti ada masalah. Saudara. Apalagi 3 orang, lebih banyak lagi masalahnya. Kalau kita berkumpul dengan orang lain saja, Kristus perlu hadir. Apalagi pernikahan, saudara. Kita perlu kehadiran Kristus. Kita perlu kehadiran juru selamat, saudara. 2-3 orang berkumpul, Kristus hadir. Ngapain Kristus hadir? 2-3 orang berkumpul. Karena Tuhan Yesus tahu, 2 orang berkumpul, 3 orang berkumpul, pasti ada masalah. 2 atau 3 orang berkumpul, butuh juru selamat untuk mengatasi permasalahan. Apalagi pernikahan, saudara. Seumur hidup kita menikah, seumur hidup kita tinggal dengan pasangan kita. Kita butuh kehadiran juru selamat. Kita butuh terus menerus berdoa supaya Kristus itu menguatkan kita. Dan saudara, kalau kita menikah di dalam pernikahan Kristen, kita harus percaya apapun permasalahannya, saudara ya, pasti ada jalan keluar kalau Kristus itu betul-betul menjadi Tuhan di dalam pernikahan kita. Berapa banyak, saudara, orang yang mengatakan karena perasaan sudah hambar terhadap suami, perasaan sudah hambar terhadap istri, ada masalah, kemudian mereka mengatakan udah lagi nggak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar lagi, nggak mungkin bisa kembali seperti semula. Kita lupa bahwa Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Kristus ada di tengah-tengah pernikahan kita, masalah apapun, saudara, seharusnya kita bisa bawa kepada Kristus. Dan Kristus bisa menolong kita. Tapi yang keempat, saudara, yang matematika pernikahan yang keempat. Bagi dunia, saudara, 1 tambah 0 sama dengan 1. Bagi dunia ini ya, 1 tambah 0 sama dengan 1.
Tapi bagi kekristenan apa saudara? Bagi kekristenan 1 tambah 0 sama dengan 2. 1 tambah 0 sama dengan 2. Ayat yang ke-19, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Artinya apa saudara? Bagi dunia, kalau saudara tidak menikah atau saudara ditinggal oleh pasangan saudara, saudara berarti sendirian. Saudara lonely. Ya kan ya? Itu bagi dunia saudara. Saudara sendirian. Tapi bagi Alkitab saudara yang tidak menikah, saudara yang sudah ditinggal pasangan, saudara tidak pernah sendiri. Saudara tetap punya Kristus. Saudara tetap punya Tuhan. Itu sebabnya menurut matematika pernikahan Kristen 1 tambah 0 bukan 1. 1 tambah 0 sama dengan 2. Saudara, itulah matematika pernikahan Kristen. Masih ingat? Boleh saya tes? Ya. Apa saudara matematika pernikahan Kristen? 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, ini Kristen. Dunia 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang kedua, bagi dunia 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Bagi kekristenan 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Yang ketiga, saudara, bagi dunia 1 kali 1 sama dengan 1. Bagi kekristenan 1 kali 1 sama dengan 3. Yang keempat, saudara, bagi dunia 1 tambah 0 sama dengan 1. Bagi kekristenan 1 tambah 0 sama dengan 2. So, biarlah prinsip matematika ini yang kita lihat dari Matius 19 juga boleh menolong kita untuk kita melihat pernikahan kita. Ya, bagaimana kita menghargai anugerah pernikahan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami tentang pernikahan kami, tentang keluarga kami. Kami menyadari ya Tuhan, ada begitu banyak kekurangan dan kelemahan, kesalahan yang kami lakukan. Kami memohon biarlah kiranya Tuhan sendiri yang adalah juru selamat kami dari dosa, boleh menjadi juru selamat kami juga di dalam kehidupan keluarga dan pernikahan kami. Biarlah kami boleh tetap kuat ya Tuhan di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan pernikahan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus berbicara di dalam hidup kami, di dalam kami melewati hari-hari di dalam pernikahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.